Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan banyak rezekinya. Oke, di video kali ini saya akan membahas kenapa Presiden Prabowo lebih memilih mobil maung sebagai mobil dinasnya. Padahal yang kita tahu, kalau Indonesia itu udah punya mobil nasional sendiri, yaitu mobil SMK. Apakah ini artinya mobil SMK yang digadang-gadang akan jadi mobil nasional hanya akan menjadi sejarah aja? Atau ada strategi di baliknya? Yuk kita bahas di video ini. Pertama-tama kita akan bahas sejarah singkat dari Maung itu sendiri. Jadi mobil Maung adalah kendaraan taktis ringan buatan PT Pindad yang pertama kali dikembangkan pada tahun 2013 dan resmi diperkenalkan ke publik pada tahun 2020 ketika dicoba langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Nama Maung yang berarti harimau dalam bahasa Sunda menggambarkan karakter tangguh dan gesit kendaraan ini di berbagai medan. Mobil ini menggunakan mesin diesel 2499 cc 2KD FTV buatan Toyota, sama seperti yang digunakan pada Toyota Hilux, dengan tenaga sekitar 149 horsepower, transmisi manual 6 percepatan, dan sistem penggerak 4 roda. Dari sisi kandungan lokal, sekitar 60-70% komponennya merupakan produksi dalam negeri, mencakup bodi, sasis, suspensi, dan beberapa interior. Sementara komponen utama seperti mesin dan transmisi masih diimpor dari Toyota. Keseriusan Presiden Prabowo dalam mengembangkan mobil ini terbukti saat dia menjabat menjadi presiden. Beliau memilih mobil Pindad Maung Garuda 4x4 atau dikenal juga sebagai MV3 Garuda Limousine, yang merupakan kendaraan dinas resmi kepresidenan, sekaligus menjadi mobil presiden pertama yang sepenuhnya dibuat di Indonesia oleh PT Pindad. Mobil ini dibekali mesin turbo diesel 2200 cc dengan tenaga mencapai 202 PS atau sekitar 199 horsepower dan memiliki torsi 441 Nm. Dipasangkan dengan transmisi otomatis 8 percepatan serta sistem penggerak 4 roda untuk memastikan performanya optimal di segala medan. Dari sisi dimensi, Maung Garuda memiliki panjang sekitar 5,5 meter, lebar 2,6 meter, tinggi 1,87 meter, dan bobot hampir 3 ton, menjadikannya gagah dan berwibawa di jalanan. Untuk keamanannya, bodinya dilapisi material komposit armor yang tahan terhadap peluru kaliber 7,62 mm dan kaca anti peluru level B6. Dilengkapi juga ban run flat tire yang tetap bisa melaju meski bocor. Interiornya dirancang mewah dengan kursi captain seat elektrik, aksen kayu, layar LED besar, dan kamera 360. Sementara bagian eksteriornya menonjolkan dengan warna putih elegan serta emblem Garuda di grill depan. Sekitar 70% komponennya merupakan buatan lokal dan ini menjadi mobil presiden pertama yang berwarna putih. Jika kita melihat ke belakang, para presiden sebelumnya menggunakan mobil dinas buatan luar negeri, seperti Mercedes-Benz S600 Guard milik Presiden Joko Widodo, BMW 7 Series di era SBY, dan Mercedes-Benz S-Class yang digunakan oleh Presiden Soeharto. Lalu bagaimana dengan SMK? Mobil SMK Garuda 1 merupakan model SUV tertinggi dan terbesar yang pernah diperkenalkan oleh PT Solo Manufaktur Kreasi atau SMK sebagai simbol ambisi Indonesia untuk menghadirkan mobil penumpang nasional di segmen premium. Pertama kali diperlihatkan ke publik pada tahun 2019. Mobil ini dibekali pilihan mesin bensin 2400 cc dan diesel turbo 1900 cc. Dengan sistem penggerak roda belakang serta transmisi manual maupun otomatis.
Dari sisi tampilan, Garuda 1 menonjol dengan desain gagah dan interior modern yang mirip SUV asal Tiongkok, Hyundai Landford. Karena memang berbagai platform pengembangannya, tapi hingga kini Garuda 1 belum diproduksi massal dan masih berstatus prototipe. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa tidak memilih membuat mobil dinas presiden di PT SMK? Alasannya cukup jelas. Maung merupakan hasil karya industri pertahanan nasional yang berada di bawah BUMN strategis dan memiliki nilai strategis tinggi bagi kemandirian militer serta simbol kekuatan nasional. Maung dirancang bukan hanya untuk sipil, tapi juga untuk kebutuhan taktis, hingga sejalan dengan visi Prabowo dalam memperkuat kedaulatan teknologi dan pertahanan Indonesia. Sementara itu SMK meski juga buatan anak bangsa dan menggunakan 40-60% komponen dari lokal dan sisanya menggunakan komponen utama seperti mesin, transmisi, dan beberapa sistem kelistrikan masih impor, terutama dari Cina melalui kerjasama dengan Dongfeng, dan lebih berfokus pada mobil penumpang sipil dan niaga ringan, dan belum menunjukkan perkembangan besar dalam hal produksi massal maupun ekspor. Jadi bisa disimpulkan bahwa Prabowo lebih memprioritaskan pengembangan Maung karena dianggap lebih strategis, realistis, dan siap pakai untuk mendukung visi besar beliau dalam membangun kemandirian industri nasional, khususnya di sektor pertahanan dan otomotif. Dengan munculnya statement presiden yang akan menggunakan mobil Maung untuk jajaran para menterinya, ini membuat citra SMK semakin tenggelam dan terlupakan. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah SMK benar-benar gagal atau tinggal menunggu waktu untuk bangkit? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya.